Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di acara Embun Surgawi. Pada hari ini pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 19. Tapi mari kita sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sehingga sampai di tempat ini untuk rekaman Embun Surgawi. Biarlah Tuhan akan memberkati apa yang kami sampaikan renungan ini sehingga menjadi berkat baik bagi hamba-Mu, baik bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberikan kesempatan anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan dan dapat disimpan dalam hati dan disalurkan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 19. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Ayat 15, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Supaya kita mencegah hidup yang sia-sia dan juga hidup yang malang karena tidak percaya pada kebangkitan Yesus Kristus seperti orang-orang Saduki, maka tentu kita tidak dapat nilai yang penting dalam hidup ini. Sebab itu marilah nanti pada waktu kita menghadapi Paskah, kita ucapkan selamat SKK Dahuma atau SKK Dahumual, yaitu selamat kebangkitan kemenangan dari hukuman maut atau selamat kebangkitan kemenangan dari murka Allah. Karena manusia di dalam dosa turunan itu semuanya mendapat murka Allah, yaitu hukuman maut. Karena tidak ada seorang pun yang benar dan baik. Kita bersyukur karena ada jalan keluar, yaitu Yesus yang sudah dibangkitkan menang. Ini menjadi titik tolak untuk kita dalam penginjilan, juga di dalam pengabdian, dan di dalam pelayanan, juga penyembahan dan pujian. Di dalam penginjilan dikatakan di situ bahwa kalau kita tidak percaya atas kebangkitan, maka sia-sialah penginjilan kita. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, maka kita mempunyai berita yang istimewa, spesial, berita Injil. Kita bersyukur ada 4 buku Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ada 10 arti Injil, yaitu Yesus lahir, Yesus dibesarkan, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat, dan Yesus akan datang lagi kedua kali. Itulah yang kita perlu sampaikan kepada mereka. Karena kita sudah mendapatkan dengan gratis, maka kita juga sampaikan dengan gratis kepada mereka, yaitu kerinduan supaya banyak orang yang diselamatkan. Lalu yang kedua yaitu titik tolak di dalam pengabdian kepada Tuhan. Karena kita sudah selamat, sehingga seolah-olah kita menerima harta karun, keselamatan oleh darah Yesus yang begitu mahal, sehingga kita dalam pengabdian menjadi abdi-abdi yang dengan penuh rela dan sukacita. Apalagi kita akan mencapai hidup yang sebenarnya, yaitu memberi dan membagi, seperti dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 19. Kemudian titik tolak juga di dalam pelayanan. Karena Yesus datang untuk melayani. Apalagi kita juga sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu meniru contoh Yesus, wajib seperti Yesus, yaitu kita melayani. Kita mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama kita, seperti diri kita sendiri. Kemudian juga titik tolak dalam penyembahan dan pujian. Sudah selayaknya lah kita memuji Tuhan, memuja Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian yang luar biasa. Apalagi pada waktu saya dilatih oleh almarhum Deborah Samudra, maka kita menyanyi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berarti kita full, yaitu menyanyi dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan juga akal budi kita kepada Tuhan. Layak karena Dia sudah berkorban, sudah rendah hati, dan sudah memberi contoh bagi kita, dan sudah menang. SKK Dahuma, selamat kebangkitan kemenangan dari hukuman maut, selamat kebangkitan kemenangan dari murka Allah. Terpujilah Tuhan. Mari kita nikmati lagu Disalib, Ya Mati, Dikubur, dan Bangkit.
Disalib ia mati, dikubur dibangkitkan, disitulah letak kemenangan. Iblis telah kalah, maut pun lenyaplah, kita pun sekarang hiduplah. Yang mau percaya diselamatkan, hidup nikmati kemenangan atas aneka